Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Melanjutkan series zombie berjudul All of Us Are Dead. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Beralih pada seorang pria yang merupakan seorang vlogger dengan sebutan Jeruk Kupas dan sedang berada di perbatasan kota Hyosan. Jadi tujuan Jeruk Kupas ke sini adalah untuk membuktikan kebenaran mengenai rumor tentang terjadinya zombie di kota tersebut. Namun lantaran akses untuk memasuki kota Hyosan sudah ditutup, sementara dia terjebak di tengah tumpukan mobil warga yang juga mencoba masuk, maka si Jeruk Kupas ini memutuskan menyusup melalui jalur pegunungan. Di sini, Jeruk Kupas menunjukkan beberapa peralatan survival termasuk suplai makanan dan obat-obatan yang telah dia siapkan. Sayang, setelah masuk, apa yang dia hadapi tidak semudah yang dia pikirkan, karena ternyata dia harus berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie yang sangat barbar. Sialnya lagi, ada satu zombie yang mengetahui tempat dia bersembunyi. Beralih pada Ibu Chungsan yang masih selamat dan berhasil mencapai pagar sekolah. Manakala tengah mencari cara untuk masuk melewati para zombie yang berkumpul di dalam gerbang, tiba-tiba sebuah helikopter melintas sehingga zombie-zombie tersebut berhamburan mengikuti arah helikopter pergi. Sekepergian mereka, Ibu Chungsan pun memutuskan masuk meninggalkan para zombie yang ada di luar gerbang. Sampai di pinggir lapangan, dia melihat Kyungsu sehingga mencoba mendekati. Malang, Kyungsu yang sudah menjadi zombie ini langsung menyerang dia, di mana bersamaan dengan itu zombie lain juga berdatangan. Tapi sesaat kemudian sebuah helikopter melintas sehingga kembali mengalihkan perhatian para zombie. Sedangkan dari ruang siaran, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi pada ibunya, Chungsan mencoba meyakinkan Onzo bahwa sang ayah yang merupakan seorang petugas damkar pasti baik-baik saja. Begitupun dengan ibu dan ayahnya yang seharusnya sekarang berada di restoran. Di sini Chungsan bahkan memberanikan diri untuk mengajak Onzo makan bersama setelah semua berakhir. Beberapa waktu berselang, Chungsan berkata kepada rekan yang lain bahwa dia tidak mendengar teriakan setelah Nayun dan Sunhwa keluar. Mendengarnya, Daisu berasumsi bahwa mereka berdua masih hidup karena tidak mungkin mereka hanya diam saja jika para zombie menyerang. Namun Jimin mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan orang yang telah mencelakai Kyungsu tersebut. Dan menurutnya, Sunhwa keluar mengejar Nayun tadi bukanlah permintaan mereka. Setelah semua terdiam, tiba-tiba Suhyuk bertanya apakah tidak ada di antara mereka yang ingin ke toilet. Alhasil mereka pun mengakui sangat ingin buang air. Pada waktu yang sama di atap sekolah, merasa tidak ada bantuan yang datang, Enji mulai beranggapan bahwa mereka tidak dipedulikan sehingga berharap sekolah ini habis terbakar agar tidak ada lagi yang tersisa. Namun Cheolsu yang teringat video rekaman Enji telah diunggah oleh Guinam berkata bantuan pasti akan datang, dan kalau tidak ada maka dia juga berharap kebakaran terjadi. Di ruang siaran, Daisu yang rupanya sangat ingin buang air besar memiliki ide brilian untuk melakukan hal tersebut di jendela, sekaligus mencontohkan caranya. Melihat itu, tentu saja tidak satupun dari mereka yang setuju. Namun Onzo berkata sang ayah pernah mengajarkan dia untuk membuat toilet darurat jika berada dalam situasi terisolasi. Di balai kota, Soju memberitahu bahwa helikopter penjemput akan dikirimkan, namun mereka harus berada di atap pada pukul 11 esok hari. Mendengar itu, seorang pejabat keberatan untuk bermalam di situ. Tapi Soju mengabaikan dia dan mengajak mereka untuk membuat toilet darurat. Sedangkan di ruang penyiaran, Onzo dan rekan-rekannya juga membuat toilet darurat yang dia maksud. Singkat waktu, setelah toilet tersebut selesai, Suhyuk langsung melakukan peluncuran pertama. Beberapa waktu berselang, Namra yang tidak melihat ada lampu pertokoan ataupun apartemen menyala berasumsi semua warga telah mati atau pergi dari kota. Namra menambahkan juga seharusnya sang ibu telah mengobrak-abrik sekolah mereka untuk mencari dia, tapi kenyataannya nihil. Jadi kemungkinan tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Mendengar ini, Jimin mengatakan mereka harus membuat rencana untuk bisa keluar dari sekolah. Tapi Onzo berkata mereka harus menunggu selama yang mereka bisa. Pada waktu yang sama di balai kota, Soju memohon izin kepada Ibu Park untuk pergi menjemput sang anak yang tidak bisa dia hubungi di sekolah. Kendati dengan sanksi harus mengundurkan diri dari pekerjaannya.
Mendengar itu, sembari menunjuk beberapa anak buahnya dari pantulan kaca yang kebetulan mengarah ke rumah mereka masing-masing, Ibu Park menjelaskan mereka bisa saja pergi untuk menjemput keluarga mereka, tapi tidak dia izinkan karena kondisi di luar sangat berbahaya. Sayang, tekad Soju sudah bulat meskipun harus mati. Alhasil Ibu Park berkata profesi dia yang seorang politikus memang berbeda dengan petugas damkar. Namun kesamaan di antara tugas mereka adalah harus mementingkan keselamatan orang banyak dibandingkan keselamatan orang yang paling berharga bagi mereka. Kembali ke sekolah, Guinam yang berhasil keluar dari dapur terlihat mengendap-endap untuk mencari cara keluar dari sekolah. Ketika melihat sebuah sepeda, dengan cepat dia menuju ke sana kendati harus menembus beberapa zombie yang menyerang. Sial, rantai sepeda tersebut lepas sehingga niat Guinam untuk keluar tadi harus berakhir di ruang kepala sekolah, di mana dia juga masih harus bertarung sengit dengan beberapa zombie yang terkurung di sana. Beralih ke toilet, merasa sudah terlalu lama bersembunyi, akhirnya Mijin mengajak rekan-rekannya keluar. Namun Jungsung berkata hari sudah malam sehingga akan membahayakan jika memaksa keluar dalam kondisi gelap. Mendengar itu, Mijin mencoba mengajak Hari. Sayang, Hari justru meminta Mijin diam dan berhenti menunjukkan kebodohannya. Mendengar itu, dengan emosi Mijin menantang Hari. Alhasil keributan tidak dapat dihindari. Di waktu yang sama, Jeruk Kupas yang masih juga melakukan live streaming mengatakan kepada para penggemarnya bahwa situasi kota Hyosan begitu mencekam tanpa ada tim penyelamat yang datang. Oleh karena itu, dia berencana mencari tempat untuk bersembunyi hingga sampai ke sebuah taman kanak-kanak. Melihat kondisi cukup sepi, dia memutuskan untuk masuk ke dalam gedung. Malang baru saja masuk, secara mengejutkan zombie-zombie TK berhamburan keluar mengejar dia. Beruntung, Jeruk Kupas ini berhasil menyelamatkan diri ke atas sebuah wahana permainan. Di ruang interogasi, dengan emosi Jae-ik mengatakan kekacauan telah terjadi akibat hal yang Byung-chan lakukan. Mendengar itu, dengan santai Byung-chan berkata dia sudah memperingatkan untuk mengkarantina Hyunju tapi mereka tidak percaya. Byung-chan juga menjelaskan sang anak telah ditindas dalam waktu yang cukup lama di sekolah sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sayang, komite penyelesaian kekerasan di sekolah tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Guinam dan kelompoknya setelah mereka meminta maaf. Parahnya, sang kepala sekolah juga menganggap mereka hanya bercanda sehingga tidak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai melapor kepada polisi. Dan sebagai solusi, kepala sekolah memindahkan Jinsu ke sekolah lain. Sayang, kelompok Guinam berhasil menemukan Jinsu dan kembali melakukan aksi mereka sehingga membuat Jinsu benar-benar tidak sanggup lagi. Lantas merasa sebagai orang biasa yang akan sia-sia jika mencoba melaporkan hal tersebut kembali, maka Byung-chan memutuskan untuk mengubah Jinsu menjadi seorang remaja pemberani dengan menginjeksikan racikan hormon testosteron tikus yang telah dia ciptakan. Karena menurutnya daripada Jinsu mati sebagai manusia, lebih baik dia hidup sebagai monster. Mendengar itu, Jae-ik mengatakan sekarang orang-orang yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban, jadi meminta Byung-chan untuk menebus kesalahannya dengan memberitahu di mana obat dia simpan. Di sini Byung-chan sempat teringat bahwa pada hari ke-39 sejak infeksi dia telah menguji beberapa obat penenang dan menemukan satu obat yang paling efektif. Tapi alih-alih memberitahu, dia justru berkata tidak ada obat untuk penyakit tersebut. Merasa waktu terbuang sia-sia, maka Jae-ik segera membawa Byung-chan karena perintah evakuasi. Di luar, ketika tengah menggiring para tahanan ke dalam sebuah bus, seorang polisi melihat polisi anti huru-hara yang berjaga tiba-tiba mengatur posisi siap. Benar saja, bersamaan dengan itu para zombie pun berdatangan. Sedangkan di dalam, Jae-ik dan Byung-chan juga mendengar suara tembakan. Sesaat kemudian, seorang poluan yang terluka masuk. Melihatnya, Jae-ik mencoba menolong. Namun tiba-tiba datang lagi zombie menyerang polisi lain. Melihat kekacauan ini, sembari tersenyum, dalam benaknya Byung-chan berkata ini hanya salah satu sisi dari sifat asli manusia. Jadi mungkin lebih baik menerima mereka apa adanya daripada mengobati. Tapi melihat satu zombie yang akan menyerang Jae-ik, dengan cepat dia menolong, kendati akhirnya dia terinfeksi. Dikarenakan serangan zombie yang semakin tidak terkendali, maka Jae-ik bergegas mengajak Byung-chan pergi, namun dia menolak. Lalu memberitahu bahwa solusi dari masalah ini ada pada laptopnya yang berada di lab sains sekolah.
Bersamaan dengan itu, para zombie pun berhamburan sehingga Byung-chan berusaha menahan mereka dan memerintahkan Jae-ik segera pergi. Sampai di luar, dengan gesit Jae-ik menghindari para zombie yang berusaha menyerang dia, hingga hampir saja dia menghajar satu rekan yang dia kira zombie. Di dalam, Byung-chan yang sudah menjadi zombie terlihat lebih tenang dari zombie lainnya. Bahkan masih bisa mengingat rekaman di mana dia berkata standar menjadi manusiawi adalah menghilangkan naluri manusia, tapi manusia tidak perlu melakukan hal tersebut. Kembali keluar, Jae-ik berkata kepada rekannya bahwa mereka akan pergi menuju Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberitahu perihal laptop milik Byung-chan yang ada di lab sains SMA Hyosan. Jadi meminta sang rekan untuk melanjutkan pesan tersebut jika dia tidak berhasil selamat. Keesokan pagi di toilet sekolah, merasa tidak ada yang datang. Akhirnya Hari mengajak mereka semua pergi. Tapi sebelum itu dia akan menuju lantai 2 terlebih dahulu untuk memeriksa apakah sang adik masih berada di kelasnya. Di ruangan lain, Namra berkata manusia hanya bisa bertahan 3 menit tanpa oksigen, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Sehingga berasumsi besok yang merupakan hari ketiga mereka tidak akan bisa bergerak lagi. Jadi memerlukan informasi sebelum memutuskan menunggu atau pergi. Mendengar itu, Chung-san memiliki ide pergi ke ruang guru untuk mengambil ponsel para siswa yang dikumpulkan di sana. Di atap sekolah, sontak Eunji menjadi marah karena Chol-soo baru memberitahu dia perihal video dirinya yang akan diposting pada pukul 9 hari itu. Chol-soo menjelaskan bahwa dia berencana menyerahkan uang sesuai permintaan Guinam atau meminta tim penyelamat mencari ponsel tersebut untuk membatalkan postingan. Namun tidak bisa melakukannya dengan kondisi terjebak zombie seperti ini. Mendengar itu, dengan putus asa Eunji berniat kembali terjun, tapi dihentikan oleh Chol-soo dengan alasan hal tersebut tidak akan membatalkan postingan. Alhasil, Eunji memutuskan turun untuk mencari ponsel yang dimaksud dan mengajak Chol-soo yang merekam ikut. Sayang, dengan pengecutnya Chol-soo menolak karena takut mati oleh serangan zombie. Dia bahkan tega mengunci pintu menatap kepergian Eunji yang sebenarnya sangat berharap dia ikut. Di ruang siaran, akhirnya Chung-san menjalankan rencananya untuk mengambil ponsel di ruang guru. Melihat itu, Onzo mencoba mencegah, namun Chung-san berkata dia akan kembali jika kondisi tidak memungkinkan, jadi tidak perlu mengkhawatirkan dia. Sayang, Onzo mengatakan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Chung-san. Mendengar kalimat tersebut, dengan sedih Chung-san melanjutkan misinya. Tapi ketika Soo-hyuk memutuskan ikut, terlihat wajah khawatir dari Onzo, begitu pula dengan Namra. Melihat mereka, Dae-soo juga berniat ikut, tapi langsung dihentikan oleh Jung-yong mengingat tubuhnya yang gemuk. Sementara dalam perjalanan, Chung-san yang merasa penasaran bertanya mengenai tanggapan Soo-hyuk terhadap ungkapan cinta Onzo. Tapi sembari tersenyum, Soo-hyuk memintanya untuk segera melanjutkan misi daripada memikirkan hal itu. Pada waktu yang sama, terlihat Eunji yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Hingga akhirnya zombie-zombie tersebut berhasil mendapatkan dia. Di tembok sekolah, setelah berhasil mencapai ruang guru, Chung-san segera mengamati kondisi di dalam. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Sedangkan Eunji yang sudah digerogoti para zombie ternyata masih bertahan dan tetap berusaha mencapai ruang guru. Setelah dia terinfeksi, satu persatu para zombie yang mengerumuni dia membubarkan diri. Bahkan satu zombie yang mendekat kembali menjauh ketika mengetahui Eunji sudah terinfeksi. Hanya saja keanehan yang terjadi yaitu Eunji tidak berubah menjadi zombie. Dan hal ini sama seperti yang dialami oleh Onzo. Dari situ, dengan dirundung rasa heran, Eunji memutuskan pergi melewati zombie-zombie tersebut menuju ke ruang guru. Sementara dari tembok, melihat para zombie yang berhamburan keluar, Chung-san dan Soo-hyuk memutuskan segera masuk. Namun sesaat kemudian mereka mendengar suara benturan. Dan ketika diperiksa, mereka melihat Eunji yang tengah menghancurkan ponsel para siswa sehingga membuat mereka bingung. Sampai tiba-tiba salah satu ponsel terlempar tepat di hadapan mereka. Oleh karena itu, secara perlahan Chung-san mencoba meraih ponsel tersebut. Sayang, Eunji yang melihat dengan histeris langsung berusaha merebut ponsel itu kembali. Tapi dengan cepat dihalau oleh Soo-hyuk. Dan akibat kegaduhan ini, zombie-zombie kembali berhamburan masuk. Sialnya lagi, ponsel yang dia dapatkan ternyata rusak sehingga Chung-san harus mencari ponsel lain.
Dikarenakan tidak mungkin kembali ke jendela, maka Chungsan memutuskan keluar melalui lorong sehingga terpisah dengan Suhyuk yang keluar melalui jendela. Kembali ke ruang kepala sekolah. Di sini sang kepala sekolah memerintahkan Guinam untuk mengambil mobilnya dan kembali menjemput dia. Namun tentu saja Guinam menolak. Mendengarnya, kepala sekolah menjadi marah sehingga terjadi keributan di antara mereka. Oleh sebab itu, Guinam mengancam agar kepala sekolah ikut keluar untuk menjadi perisai bagi dia. Sementara itu, Enji yang siuman kembali heran lantaran tidak merasa sakit atas luka yang dia derita. Di balai kota, setelah semua siap, Soju mengajak mereka keluar menuju ke atap. Dan sesuai rencana, sebagian harus menahan para zombie, sementara yang lain mempersiapkan selang alat pemadam. Begitu selang siap, Soju memerintahkan mereka semua pergi, sedangkan dia menahan para zombie seraya melangkah mundur. Sayang di atas, pintu menuju ke atap digembok sehingga salah satu dari pejabat harus turun memberitahu Soju. Mendengar itu, Soju memerintahkan anak buahnya yang bernama Yusin untuk mengatasi masalah pintu atap tersebut. Sementara dia terus berusaha menahan para zombie sembari melangkah naik. Namun setelah gerombolan zombie di dalam berhasil mendobrak pintu, bersamaan dengan itu pula air terhenti. Beruntung jumlah zombie yang terlalu banyak ini menyebabkan mereka tersangkut. Namun dia masih harus berhadapan langsung dengan beberapa zombie yang berhasil lolos. Sementara di atas, setelah berhasil membuka gembok, Yusin memerintahkan para pejabat segera keluar. Tidak lama kemudian, Yusin melihat Soju yang sempoyongan melangkah naik. Tapi setelah memastikan Soju baik-baik saja, Yusin bergegas menjemput dia. Lalu di atap, melihat sebuah helikopter datang, Soju langsung melemparkan suar. Di sekolah, dalam usaha meloloskan diri, Chungsan sempat berhasil keluar ke halaman, namun terpaksa kembali masuk ke gedung. Akibat terkepung, dia memutuskan masuk ke ruang kepala sekolah, di mana terlihat Guinam tengah membelenggu sang kepala sekolah. Sayang, Guinam berdalih kepala sekolah mereka ini mencoba menghabisi dia. Melihat itu, Chungsan langsung merekam tindakan Guinam dan meminta dia melepaskan kepala sekolah. Lantaran Guinam menolak, terpaksa Chungsan berkata Guinam adalah pecundang yang sepanjang hidup hanya menjadi tukang bully. Mendengar kalimat ini, tanpa peduli sedang direkam, Guinam menghabisi sang kepala sekolah untuk membuktikan bahwa dia bukan pecundang. Lalu memaksa Chungsan untuk menyerahkan ponsel. Merasa terdesak, Chungsan memutuskan kabur. Naas, dengan emosi Guinam melemparkan pisaunya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir episode 4 ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur, sehat selalu, dan sampai ketemu pada episode berikutnya. Mantap. 내가 갈게.